Seorang pemuda bernama Panji usia 21 tahun nekat melakukan ruda paksa terhadap seorang nenek berusia 85 tahun di Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Unit Reskrim Polsek Bantar Kalong dan Unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya diketahui telah mengamankan pemuda tersebut. Peristiwa itu terjadi di rumah korban pada Sabtu dini hari tanggal 25 Oktober tahun 2025. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta membenarkan laporan adanya tindak ruda paksa tersebut. Menurut pengakuan pelaku terhadap polisi, ia diduga dalam pengaruh minuman keras saat beraksi. Pelaku menenggak minuman keras seorang diri di saung sawah tak jauh dari permukiman. Ketika masuk rumah korban yang tinggal seorang diri, tersangka langsung beraksi. Korban langsung dipeluk oleh pelaku dari belakang. Korban pun sempat meronta, namun gagal karena kalah tenaga. Usai melakukan aksi tidak terpuji itu, tersangka langsung melarikan diri. Polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka. Korban mengalami syok usai kejadian. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan psikologis korban. Ia memastikan kasus itu ditangani dan korban akan segera divisum, sementara tersangka sudah berada di Polres. Di hadapan penyidik, Panji mengaku dalam pengaruh minuman keras. Dia sempat minum seorang diri di saung sawah. Panji mengaku sempat hendak meminjam alat setrum untuk mencari ikan ke rumah tetangganya. Namun, karena sudah malam, ia tidak mendapatkan alat setrum tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun penjara. Jadi memang hari Sabtu dini hari itu kejadiannya. Kami juga mendapat informasi dan laporan dari Polsek ya, bahwa terjadi peristiwa dugaan cabul terhadap, ya mohon maaf mungkin rekan juga tahu bahwa ini korban sudah cukup usia 85 tahun kurang lebih, dan si diduga pelaku juga 21 tahun. Yang mana kronologisnya dari hasil penyelidikan kami bahwa si korban ini tinggal sendiri di rumah korban, kemudian tiba-tiba 2:30 dini hari si diduga pelaku itu masuk dalam keadaan menurut informasi bahwa yang bersangkutan diduga pelaku ini dalam keadaan mabuk, begitu ya. Jadi korban yang cukup berusia tidak bisa secara fisik pun tidak bisa memberikan perlawanan kan. Pada saat itu dipaksa, dibekap, kemudian dilakukan perbuatan asusila terhadap korban. Sehingga akhirnya menurut keterangan dari korban itu sendiri, si pelaku ini, duga pelaku itu setelah tersadar, dia akhirnya kabur meninggalkan rumah korban begitu. Si pelaku ini masuk ke jendela, pintu atau apa? Pintu, memang pintunya kan rumahnya kondisinya rumah kayu ya, jadi kayaknya tidak terlalu sulit untuk dibuka. Jadi si diduga pelaku ini akhirnya mendapat informasi dari warga bahwa ciri-ciri yang bersangkutan ada, akhirnya segera diamankan oleh Polsek karena khawatir juga dari Polsek bahwa warga nanti tidak bisa terima dengan kondisi tersebut, dan saat ini sudah kita amankan di Polres. Kalau yang korban ini terbangun karena memang terdengar suara dari tersangka. Ya, terbangun karena memang tersangka masuk begitu. Oke, kemudian katanya sebelum masuk ke rumah korban juga sempat masuk ke beberapa rumah ya, karena memang masih tetanggaan tuh ya Bang. Nah, belum kita dalami ya, tapi masih berjalan karena mohon maaf sementara ini juga kan dengan kondisi yang cukup tua si korban, kita juga melihat secara psikis, secara fisik, kita juga melihat daripada pemulihan dulu nih korban, dan kita juga sudah koordinasi dengan rumah aman, sehingga pada saatnya nanti ini kan saat ini kita mau visum dulu nih, karena kan cukup jauh jaraknya, mudah-mudahan hari ini bisa segera divisum untuk kita bisa proses lanjut. Gitu. Dan sebabnya beberapa jam setelah kejadian mungkin diamankan. Ya betul, paginya sudah kita amankan, oleh proses amankan karena kita mendapatkan informasi ciri-ciri dan sebagainya, dan alhamdulillah saat ini juga dari terduga pelaku juga sudah menjelaskan. Jadi dia sempat menjelaskan tidak Bang ke anggota sampai nekat berbuat itu, di samping memang diduga minum alkohol, dia punya kelainan apa gitu atau punya obsesi perempuan? Sementara kami belum bisa menyimpulkan ya, karena kami juga nanti akan mengambil langkah-langkah selanjutnya terkait pemeriksaan psikologisnya yang bersangkutan kan, karena memang yang bersangkutan ini kan usia 21 tahun nih, terduga pelaku 21 tahun.